Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya akan membahas materi dari mata kuliah Pengauditan 1, di mana ini adalah pertemuan pertama ya terkait dengan CPMK yang ada pada RPS yang sudah saya bagikan sebelumnya. Di sini pada pertemuan ini ada 8 materi ya submateri yang akan dibahas terkait dengan konsep audit secara umum. Nah, yang pertama dari sisi definisinya kita ketahui dan analisis apa yang dimaksud dengan audit, kemudian karakteristiknya bagaimana, seterusnya perbedaan audit itu sendiri dengan akuntansi, kemudian kenapa diperlukan audit, tujuan audit secara umum, jenis audit dengan auditornya, dan terakhir adalah nilai Asmaul Husna pada materi yang saya sajikan pada hari ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke submateri yang pertama, yaitu definisi audit secara umum. Ya, nah pada materi ini saya mengambil dari buku Sukrisno Agus pada tahun 2017, bukunya diterbitkan. Ini juga sebagai referensi utama kita untuk pemahaman atau pengetahuan saudara terkait dengan audit. Nah, di sini Sutrisno Agus menyatakan bahwa audit itu adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Ya. Nah, secara garis besar bisa kita lihat atau kita ambil intisarinya bahwa audit itu adalah suatu kegiatan ya yang dilakukan secara sistematis dan kritis. Artinya ada prosedur dan tahap-tahap yang dilakukan oleh siapa? Pihak yang independen. Nah, pihak independen ini yang akan kita lihat siapa yang semestinya atau yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan itu adalah auditor. Istilahnya dalam akuntansi atau keuangan itu dinamakan atau disebut dengan auditor. Nah, saudara harus memahami juga dengan istilah-istilah tersebut. Nah, jadi auditor itu adalah seorang ya atau bisa dikatakan dia sebagai subjek di mana ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan. Ya, pemeriksaannya yang bagaimana? Pemeriksaan terhadap laporan keuangan. Nah, saudara sudah pernah belajar ya di mata kuliah akuntansi ya di semester sebelumnya bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan itu mesti diperiksa. Nah, kenapa diperiksa? Nah, di sini terlihat kalau dalam definisinya ya, agar si auditor ini dapat memberikan kewajaran terhadap laporan keuangan tersebut. Nah, jadi ketika auditor melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan beserta bukti-buktinya, nah itu tujuannya itu adalah memberikan dari pendapat. Nah, pendapat ya, kalau akuntansi beda lagi. Kalau audit itu hanya memberikan sebuah opini atau pendapat atas wajar atau tidaknya laporan keuangan tersebut. Nah, untuk mengetahui wajar atau tidaknya itu bersumber dari standar akuntansi keuangan atau istilahnya SAK. Nah, SAK yang diterbitkan oleh IAI yaitu Ikatan Akuntan Indonesia. Oke, selanjutnya kita lihat dari definisi bisa kita telusuri atau kita rinci dari karakteristik audit itu sendiri. Yang pertama adalah yang diperiksa itu adalah laporan keuangan beserta bukti dukungnya. Saudara sudah tahu ya, saya sampaikan juga sebelumnya
Laporan keuangan yang ada 5 jenisnya itu diperiksa oleh auditor. Ya, jadi bukan menyiapkan atau menyusun dari laporan keuangan. Yang menyusun laporan keuangan itu adalah perusahaan, ya. Yang auditor dia bertugasnya adalah memeriksa dari laporan keuangan yang sudah disajikan. Dan yang kedua, karakteristik audit adalah dilakukan secara kritis dan sistematis. Nah, kritis dan sistematis ini ada langkah-langkah dan prosedur yang mesti dilakukan agar laporan keuangan yang diperiksa itu bisa memenuhi standarnya. Ya, ini ada di dalam buku Sukrisno Agus. Silahkan dibaca lebih lanjut. Nah, kemudian yang ketiga dari karakteristik audit ini sendiri adalah pemeriksaan tersebut dilakukan oleh auditor. Auditor yang bagaimana? Auditor yang independen. Tolong digarisbawahi, independen. Nah, istilah independen ini itu adalah istilah umum ya. Bisa dikatakan adalah dia berdiri sendiri, tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Nah, begitu juga dia sebagai auditor. Auditor yang independen itu mesti melakukan tugasnya sesuai dengan standar dan kode etiknya sebagai auditor atau istilahnya akuntan publik. Nah, kemudian yang terakhir dari karakteristik audit tersebut ada yang keempat yaitu tujuannya, ya. Tujuan dari pemeriksaannya ini adalah untuk dapat memberikan pendapat. Nah, atau istilahnya opini mengenai kewajaran dari laporan keuangan. Nah, kalau dia tidak wajar atau ada kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan atau penyajian informasi laporan keuangan, nah auditor berhak memberikan pendapat tidak wajar. Nah, itu juga akan memberikan konsekuensi terhadap perusahaan ya, di mana perusahaan ini akan dinilai oleh publik atau penggunanya berarti kinerjanya tidak baik. Nah, itu konsekuensinya. Secara modelnya audit proses model ya. Ya, ini ada 4 kriteria atau 4 jenis dalam audit proses model. Yang pertama bisa dijabarkan kalau begini ya, audit proses model itu bagaimana proses seorang akuntan publik atau auditor melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Ya, dimulai dengan yang pertama adalah client acceptance. Nah, client acceptance ini adalah perusahaan atau klien bertemu dengan auditor, nah, di mana auditor akan memberikan keputusan menerima atau tidak terhadap penugasan untuk memeriksa laporan keuangan. Nah, itu namanya client acceptance, ya, penerimaan klien. Nah, yang kedua, setelah klien atau perusahaan yang akan diaudit itu diterima untuk dilakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangannya, nah, auditor atau akuntan publik melakukan sebuah perencanaan atau bisa dikatakan ya prosedur-prosedur atau tahap-tahap yang akan dilakukan nanti terjun ke lapangan atau ke perusahaan itu untuk melakukan pemeriksaan dengan langkah-langkah dari A sampai Z. Nah, kemudian setelah dilakukan perencanaan tentu akan dilakukan pengujian atau pemeriksaan testing evidence, artinya bukti-bukti yang disajikan atau yang dikumpulkan, nah itu diuji oleh auditor. Benar atau tidak bukti ini sesuai dengan aturannya atau ada bukti yang tidak sesuai. Nah, dan nanti akan mempengaruhi terhadap evaluation and judgment, artinya opininya ya, hasil auditnya. Setelah dievaluasi, diperiksa, kemudian disepakati atau tim auditor bersepakat bagaimana terhadap laporan keuangan ini dan akhirnya akan menghasilkan sebuah judgement atau opini. Opininya wajar atau tidak wajar ya. Nah, itu yang menjadi model dari proses audit. Seterusnya, kita masuk ke perbedaan mengenai audit dengan akuntansi. Nah, saudara pasti sudah mengetahui ya, akuntansi itu adalah apa.
di mata kuliah pengantar akuntansi, kemudian akuntansi keuangan itu banyak dijabarkan itu apa akuntansi. Nah, bedanya dengan audit apa? Nah, dari gambar bisa saudara lihat kalau dari sisi akuntansi ya, itu sifatnya konstruktif. Nah, konstruktif itu maksudnya bagaimana? Itu dimulai dengan bagaimana menyusun sebuah laporan keuangan. Nah, kalau menyusun sebuah laporan keuangan dari sisi konstruktif berarti ada pertama ada transaksi yang dikumpulkan, kemudian transaksi yang dikumpulkan itu menjadi bukti, kemudian dibuat jurnalnya, kemudian dimasukkan ke buku besar, kemudian trial balance, worksheet sampai menghasilkan sebuah laporan keuangan. Berarti artinya runut. Mulai dari transaksi yang dikumpulkan oleh perusahaan menjadi sebuah informasi laporan keuangan, ya. Berbeda dengan auditing, auditing itu sifatnya analitis. Analitis ini berangkat dari, kalau dari gambar ini, berangkat dari laporan keuangan yang disajikan sampai diperiksa ke bukti transaksinya. Ya. Jadi berlawanan arah dengan accounting atau akuntansi. Kalau akuntansi tadi menyusun sebuah laporan keuangan, mulai dari transaksi, kemudian buktinya, jurnal umumnya, kertas kerjanya, trial balance-nya, sampai menghasilkan laporan keuangan. Sedangkan auditing memeriksa dari laporan keuangan terlebih dahulu, ya, sampai ke bukti-buktinya. Nah, itu alurnya antara dari sisi perbedaan audit dengan akuntansi. Nah, jadi tadi sudah disinggung juga, tujuan audit secara umum itu kalau dalam ISA 200 atau International Standard Audit 200, tujuan audit itu untuk memungkinkan auditor menyatakan opini ya, atau pendapat tadi ya, menyatakan opini atau pendapat apakah laporan keuangan itu disusun dalam semua hal material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan teridentifikasi. Artinya sesuai dengan standarnya, ya, standar yang berlaku. Nah, kalau kita di Indonesia memakai SAK IFRS. Nah, kalau perusahaannya adalah perusahaan yang go public. Berbeda kalau perusahaannya itu adalah perusahaannya misalnya milik pemerintah. Nah, itu berbeda lagi SAK-nya. Itu namanya SAP, standar akuntansi untuk pemerintah. Nah, itu bisa kita jelaskan atau saya jelaskan nanti di materi berikutnya. Yang terakhir, dari materi yang saya sajikan tadi atau yang saya jabarkan tadi, nah tugas saudara adalah mengutip mencari asma al-husna dari materi ini. Nah, ini sudah saya berikan juga di tugas rencana tugas mandirinya, asma al-husnanya silakan dicari dari materi ini pada apakah di materi jenis auditor, apakah di materi yang lainnya ya, tapi khusus di slide ini, nah itu sudah cari asma al-husnanya dan ditulis atau diketik, dikirim melalui e-kampus. Oke, saya rasa cukup untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.